rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alna bi barakatihi wa bikum fid dharaini ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdullah bin Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri rawahu muslimun. Rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman bil madinati khalafna ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fih habasahumul udhur. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus daripada Masjid Jami At-Taubah, wabil khususnya yang sama-sama kita muliakan guru kita, tokoh masyarakat kita, Al-Ustadz Usrul Ilmi mata'anallah bituli hayatih. Begitupun seluruh para jamaah, Bapak Tio, dan juga seluruh para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak pulang melainkan Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah sehatkan badan kita, Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh-solehah, amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam bab niat, dalam bab ikhlas dan bab menghadirkan niat, di mana kita kemarin membahas tentang la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fatuhu Mekah. Apa maksudnya? Orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah setelah Rasul buka dan bebaskan kota Mekah, maka tidak dianggap muhajirin lagi. Ya, meskipun dia hijrah dari kota Mekah ke Madinah dalam keadaan miskin dan susah, tidak dianggap hijrah atau muhajirin sebagaimana yang fadilahnya disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi setelah proses Fathu Mekah, ketika Rasul kembali ke kota Mekah, tidak ada lagi yang namanya hijrah. Ya, tuh. Terus pertanyaannya, adakah sekarang hijrah? Ya. Hijrah mana Ya. ada. Kalau hijrah yang dimaksud dalam hadis ini nggak ada. Yang keutamaannya besar, yang fadilahnya orang-orangnya disebut muhajirin, udah nggak ada. Tapi kalau hijrah masih ada. Apa makna hijrah? Hijrah berasal dari kata hajaro yahjuru, maknanya pergi. Ada kata yang serupa atau sinonimnya atau muradif dalam bahasa Arab, namanya safaro yusafiru, maknanya pergi juga. Apa bedanya hijrah dengan safar? Nah, ya. Sama-sama pergi mananya? Ya. Kalau hajaro yuhajiru, pergi tidak niat pulang. Kalau safaro yusafiru, pergi niat pulang, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tadinya maksiat, terus nggak lama dia itu dapat hidayah, beli baju koko rapi, sholat ke masjid, rajin jamaah, balik lagi, berarti baru safir ya, berarti dia musafir. Kenapa? Karena masih balik lagi. Ya, belum hijrah namanya. Kalau udah hijrah, udah pergi nggak pulang-pulang, itu namanya hijrah. Ya, jadi banyak tuh ya orang sekarang ya, lagi nyari apa? Lagi nyari istri. Ya, ini dudanya duda kaya. Ya, duda keren. Ya, emang dasar duda kaya banyak yang pengen. Akhirnya apa? Perempuan-perempuan yang ngedeket karena tahu nih duda suka ke masjid, suka taklim, ini perempuan apa? Ganti casing, dibeli di PGC casingnya tuh ya. Yang tadinya nggak pakai jilbab jadi apa tuh? Pakai jilbab, rapi, cakep, muslimah tuh. Pas ada masalah ame lakinya, cerai buka nggak? Buka jilbabnya tuh. Berarti hijrahnya bukan hijrah tapi
ya musafir dia. Kenapa dia pergi ada niat kalau gue cerai gue pulang lagi tuh. Ya. Maka kata guru-guru kita, seorang muslim dianjurkan hijrah min biladil kufri, hijrah dari negeri orang kafir ila biladil Islam, ke negeri Islam. Itu sunnah hadirin. Ya. Selama di negeri kafir masih bisa melaksanakan ibadah, maka hukumnya sunnah. Tapi kalau di negeri kafir, misal contoh di Amerika, di Inggris, ya di Paris, Perancis dan sebagainya, udah nggak jalan yang kewajiban, maka hukumnya wajib hijrah ke negeri muslim. Tuh ya. Dasarnya nggak apa-apa hadirin. Ya kita orang muslim boleh nggak jalan-jalan ke Eropa? Boleh. Asal dengan syarat di sana masih bisa ibadah. Ustadz kalau sholat Jumat nggak bisa Ustadz, gimana? Ya sholat Johor. Ya. Sholat Jumat itu wajib jika ada yang melaksanakannya. Kalau nggak ada yang melaksanain nggak wajib hadirin. Ya. Jadi kalau kita di Eropa, misalnya kita di Brazil gitu kan, di Brazil misalnya lagi nyari Jumatan, ketemu nggak? Jangan di Brazil, kadang-kadang ya kita di daerah kampung aja nih nyari masjid susah. Apalagi di Brazil, di sono kampungnya Ronaldo. Ya, bukan Jumatan, mingguan ada mingguan tuh ya, gereja buka gereja minggu tuh. Ada bareng kali mungkin tuh, jangan tuh. Ya, coba. Ya. Nah, jadi kalau kondisinya seorang muslim udah nggak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara sempurna, ya, atau nggak bisa melaksanakan yang fardu, maka wajib hijrah, wajib hukumnya. Nah pertanyaannya, Indonesia negara apa ini? Dibilang negara Islam kagak ada hukum rajamnya, ya. Dibilang negara kafir tapi pada sholat, tablik akbar presidennya loh, ini bukan siapa-siapa presidennya. Nah jawabannya apa? Negeri apa kita? Bineka Tunggal Ika. Udah selesai dah tuh. Negara Pancasila. Ya. Salah nggak Ustadz? Lah nggak salah hadirin. Ya. Mau dirubah dengan hukum Islam bagus, lebih bagus. Ya. Karena memang hukum-hukum yang dibuat oleh manusia nyatanya tidak menimbulkan jerah. Ya. Saya kebetulan ngajar di Mabes Polri itu. Saban kali ngajar datang ada kasus rame. Wah, tuh wartawan curhat tuh ya. Ustadz, ini si fulan dapat keringanan, hukumannya jadi pendek. Padahal kan kasusnya parah. Saya bilang, iya di dunia nggak apa-apa. Allah ya hukumnya adil. Allah hukumnya adil, Pak. Ya. Orang-orang yang di dunia terlepas dari hukuman dunia, maka dia akan terkena hukuman akhirat, hadirin. Pasti. Tapi sebaliknya, orang-orang yang di dunia dihukum kena hukuman dunia, di akhirat udah nggak ada lagi hukuman. Tuh. Misal contoh, maaf ya, orang berzina. Berapa banyak sekarang pasutri yang diam-diam zina dengan orang lain. Bahkan tidak sedikit kadang ada seorang istri melahirkan anak tetangganya. Ya. Tapi nggak ketahuan. Ya. Nggak ketahuan, tetangganya nggak tahu, istrinya, suaminya nggak tahu. Apakah bisa lolos dari hukuman Allah? Enggak. Tapi kalau seandainya ketahuan, bahkan mengakui perbuatannya, apa hukumannya? Zina muhsan, hukumannya dirajam sampai mati, hadirin. Ya. Sampai terjadi di zaman Rasulullah, salah seorang perempuan lapor ke Rasulullah, ya Rasul, saya seorang perempuan udah punya suami, saya berzina, tolong hukum saya. Rasul hukum. Ya, dihukum dengan hukuman rajam sampai mati, hadirin. Lantas ada beberapa sahabat melaknat itu perempuan. Laknatullah alaiki ya fulana, semoga Allah melaknat engkau. Apa kata Rasul? Jangan kau laknat dia. Sungguh dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kenapa tuh? Orang yang sudah terkena hukuman dunia secara maksimal, maka nggak ada lagi hukuman di akhirat. Makanya saya nyengir-nyengir aja kalau ada orang dapat keringanan di hakim gini. Itu urusan hakim, itu urusan pejabat, itu urusan negara. Saya nggak ada urusan.
Di akhirat dosa kita nafsi. Kita nggak usah sibuk ngurusin orang udah, ya. Orang kuburan masing-masing, catatannya juga masing-masing. Tuh jangan sampai nauzubillah min zalik kita sibuk menghisap dosa orang, tapi kita nggak pernah menghisap dosa-dosa kita, hadirin. Ya. Ini kan kerjaannya netizen zaman sekarang kan itu. Ini si fulan, udah. Ya. Masing-masing udah ditakar sama Allah. Yang lepas hukuman dunia pasti akan dikejar di akhirat. Yang dihukum di dunia habis-habisan, maka tidak akan terkena hukuman sama sekali di akhirat, hadirin. Masya Allah, ya. Makanya indah banget Allah punya aturan. Ada orang di dunia menikah, Pak. Menikah puluhan tahun gak punya anak. Sedih gak? Sedih. Kesedihannya itu bisa menghapus hukumannya di akhirat, ya. Maka ntar dia baru tahu, ya Allah, ternyata saya bisa masuk surga gara-gara saya nggak punya anak. Kesedihan saya ternyata setiap hari itu menggugurkan dosa-dosa saya. Tuh, ya. Tapi subhanallah yang punya anak pun sama. Ya Allah, untung saya punya anak. Kenapa? Gara-gara anak saya masuk surga, tiap hari didoain sama anak saya. Tuh, orang mikirnya husnuzon begitu tuh, hadirin. Jangan mikirin apa? Suuzon mulu tuh. Sama Allah suuzon mulu. Neraka ada nih. Ya gue neraka ada. Neraka ntar jatuhnya, hadirin. Ya. Allah tuh gimana persangkaan kita? Ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku, kata Allah. Ya, saya punya anak 4, alhamdulillah. Istri 1, alhamdulillah, semoga istiqomah. Dari anak 4, saya yakin 4-empatnya doain saya. Saya ajarin tiap hari. Baik sangka, ya Allah, saya punya anak 4, saya udah ajak ngaji, saya ajarin Iqra, saya ajarin Quran, saya masukin tahfiz, saya sekolahin, insya Allah jadi anak yang soleh. Baik sangka sama Allah, insya Allah Allah kabulkan sangkaan kita. Tapi kalau kita suuzon, nauzubillah min dzalik, ya. Nah pertanyaannya, kenapa kita bisa suuzon? Karena perilaku kita sendiri, ya. Mohon maaf nih, yang berumah tangga, kadang kita berumah tangga suka cemburu atau buruk sangka dengan pasangan, betul? Ada di antara istri misalnya, dia cemburu dengan lakinya, jangan-jangan laki gue chattingan sama perempuan lain, sama perempuan lain, jangan-jangan kata lakinya ini gue chattingan sama laki-laki lain. Kenapa muncul kecemburuan, kecurigaan? Itu karena mungkin kita yang berbuat salah lebih dulu, ya. Atau bisa jadi kita hatinya lagi kotor. Orang kalau hatinya lagi kotor, cenderung yang terlintas di otaknya pikiran kotor, ya. Kenapa bisa kotor? Karena perbuatannya kotor, hadirin. Ya. Nah, jadi kalau kita bersangka yang baik kepada Allah, bersangka yang baik kepada anak-anak kita, insya Allah Allah wujudkan sangkaan baik kita kepada Allah. Nah. Lalu hadis yang selanjutnya, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah, ya. Sahabat Jabir bin Abdullah ini sahabat Rasul, ya, yang tinggal di Madinah, ya. Masyhur namanya Jabir bin Abdullah, ya. Kalau kita pengen namain anak boleh tuh, ya, Jabir, ya. Kalau kemarin Syekh Ali Jabir tuh, ya, Jabir. Bukan Jaber, bukan. Jabir. Nah. Ini suatu hari beliau pernah mengatakan, kunna ma'an nabi fi ghazatin. Suatu kali kita pernah sedang bersama Rasulullah di sebuah peperangan, ya. Jadi kalau Rasul Pak perang ikut, ya. Perang ikut. Kalau Rasul perang ikut namanya ghazwah. Namanya apa? Ghazwah. Kalau Rasul perang cuman nggak ikut, sahabat-sahabatnya diutus, namanya sariyah. Namanya sariyah. Nah itu dihitung, ya, sama ulama, ya, tentang perangnya Rasulullah yang ikut. Kurang lebih dihitung 20-an, ya. Rasul ikut perang bersama sahabat 20-an perang. Tuh. Menunjukkan Rasul orang yang pemberani, hadirin. Ya. Sebenarnya cukup gak Rasul utus pasukan aja? Cukup gak? Cukup. Karena 313 itu gak memasukkan Sayyidina Utsman. Tapi kata Rasulullah, Sayyidina Utsman ikut bersama kita. Kok ikut? Ya, karena beliau sedang mengurus 2, ya, anak saya yang merupakan istrinya yang sedang sakit. Jadi sah-sah saja orang itu tidak ikut perang lantaran dia sakit atau bininya sakit atau anaknya sakit, sah-sah saja, ya. Apalagi anaknya siapa nih? Anaknya Rasulullah, ya. Ada yang bertanya gini, Ustadz, berarti kita kalau nikahin ame dinikahin ame orang boleh dong mensyaratkan
Lo suami nggak poligami. Emang kenapa itu Sayyidina Ali nggak poligami istrinya Sayyidah Fatimah? Ya. Kenapa alasannya? Kalau dipoligami ntar Rasulullah sakit hatinya. Ya kan Siti Fatimah menikah dengan siapa? Sayyidina Ali. Dipoligami nggak Siti Fatimah? Enggak. Alasannya apa? Ntar Rasul sakit. Jawabannya gini, Bu. Ah enggak. Sayyidina Utsman nikahin anaknya Rasul 2 sekaligus gitu ya. Bener gak? Maka digelari apa? Zun Nurain, orang yang punya 2 cahaya. Kenapa? Anaknya Nabi dua-duanya dinikahin sama Sayyidina Utsman. Berarti bukan karena itu. Ya. Bukan karena itu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tuh. Jadi Sayyidina Utsman tidak ikut perang, namun beliau dianggap orang yang berperang. Tuh ya. Sampai juga Abu Dzar Al-Ghifari, suatu hari Rasul pengen perang. Abu Dzar Al-Ghifari hadirin orangnya kecil. Kalau kita bahasa kita sekarang katek kali ya, kecil. Nah kalau ikut perang kasihan. Akhirnya Rasul bilang, ya Abu Dzar, ente di sini saja, ente menjaga para perempuan di kota Madinah. Abu Dzar nangis, sedih, ya Allah, pengen banget ikut perang tapi nggak dikasih sama Nabi. Nggak maksa, nggak. Rasul bilang jangan ya jangan. Tapi Abu Dzar pergi ke rumahnya, ya untuk membuktikan niatnya yang betul. Kesungguhan niatnya dalam berjihad. Dia pulang ke rumah, diambil sebilah pisau. Habis diambil pisau dikasih, ya Rasulullah, kalau engkau nggak izinkan berangkat, minimal pisau saya berangkat ya Rasulullah. Tuh ya. Ini tanda kesungguhan. Ya. Kita kadang bukannya nggak bisa, nggak mau, ya hadirin. Bisa sih bisa. Lihat tuh Abu Dzar. Ya. Saking pun beliau nggak diizinkan oleh Rasulullah, beliau tetap masih menitipkan sebilah pisaunya agar terbukti betul saya ini niat jihad bareng Rasulullah. Ya. Kata ulama dalam qaid fikihnya, ya, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang nggak bisa kita kerjakan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Ya. Kerjain walaupun sebagian. Contoh, saya dari Kalibata tadi barusan ngajak anak-anak jalan-jalan. Ingat ya para suami ya, sesibuk-sibuknya kita jangan lupa ame keluarga, ajak jalan-jalan. Saya mikir gini, wah abis asar jalan-jalan kena nggak nih ngajar di At-Taubah nih. Saya udah planning, ntar pokoknya saya minta suruh jemput santri ke sana. Alhamdulillah Pak, 5:30 saya minta jemput. Pikiran saya nih, nanti nyantai-nyantai dulu dari At-Taubah, ngopi belum azan pikiran saya. Subhanallah sampai sini udah sholat. Bukan udah azan lagi, udah sholat rakaat kedua. Ya. Terus pulang gitu. Jangan. Kalau kita datang ke masjid jamaah udah mulai, udah rakaat terakhir, sholat gak? Sholat. Tetap berjamaah. Jangan sampai meninggalkan selama masih bisa mengerjakan, walau sedikit. Ya. Walau sedikit. Ya. Jadi kalau kita datang rakaat ketiga, imam udah tahiyat akhir, sholat apa enggak? Sholat, enggak apa-apa, masih dapat pahala jamaah. Cuman ulama membahas hadirin dalam kitab fikih, kalau kasusnya begini, imam udah sholat, rakaat ketiga pas tahiyat, kita datang, sedangkan kita bareng jamaah, lebih afdal mana? Ikut jamaah apa bikin jamaah baru? Nah, itu ulama membahas begitu hadirin. Kata ulama lebih afdal bikin jamaah baru. Kalau dia yakin di belakangnya masih ada jamaah. Kenapa? Karena kalau dia itu ngikut imam, dia nggak mendapatkan 1 rakaat sempurna bareng imam. Udah terakhir, tahiyat akhir. Tapi kalau dibikin jamaah, dia bisa mendapatkan ya fadilah sholat berjamaah secara sempurna. Cuman ada pertanyaannya begini, ya. Kalau seandainya dia ikut yang kedua, ya dia nggak ikut yang pertama, maka dia tidak tergolong orang yang sholat di awal waktu. Ya. Akhirnya bagaimana? Ya udah ikut yang pertama, berarti nggak dapat jamaah dengan sempurna. Terus ikut yang mana? Bingung keder nih, yang mana nih? Itu mah kalau ngukurnya gini hadirin, imamnya siapa imamnya? Contoh masalah imamnya Habib Umar bin Hafiz, ya. Kalau imamnya wali, orang soleh, ulama besar, ya dah rakaat terakhir, yang penting rombongan imamnya ulama.
Kenapa? Karena dijamin diterima sama Allah. Ya. Nah, pahalanya gede. Sholat kapan lagi? Makanya saking gedenya sholat ame Nabi, para sahabat nggak mau jamaah dengan yang lain. Saking gedenya sholat jamaah bareng Nabi, pernah suatu hari hujan. Ya. Nabi bilang, ya udah sholatnya dijamak. Sholatnya dijamak. Kenapa? Nanti kalau sholat asar, ya masih hujan debel dan sebagainya, nggak sholat. Mending jamaah sekarang, sholat johor ame asar di jamak takdim sama Rasulullah. Itu pernah terjadi, walaupun gak safar, walaupun gak dalam keadaan uzur, cuman hujan doang. Kenapa? Saking berharganya sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tuh. Kalau kita sekarang ya gak kepake dah ya. Tuh, sholat jamak gara-gara hujan gak kepake. Kenapa? Masjidnya bagus, ada payung, ada jas hujan. Iya. Kalau zaman dulu zaman Nabi kepake Pak. Jamak gara-gara hujan. Maka ntar jangan kaget kalau kita baca hadis Nabi pernah menjamak gara-gara hujan. Itu konteksnya berbeda dengan kita sekarang. Ya. Nah, jadi kembali lagi Allah Maha tahu niat kita. Ya, ini orang-orang yang sakit, mereka pengen perang. Cuman tertahan niatnya gara-gara sakit. Sakit yang ngasih siapa ya? Allah. Ya. Maka dikasih uzur orang kalau sakit untuk tidak ikut perang. Kita kias saja. Ngaji perang nggak ngaji? Perang ya. Kalau sakit dapat uzur tuh ya. Cuman sakitnya apa dulu nih? Ya, kadang-kadang sakit hati lah. Sakit hati. Kenapa sakit hati? Kemarin waktu pembagian nasi uduk lewatan aneh. Anda sakit hati sama panitia. Yang begini kagak. Sakit apa yang bikin orang uzur nih hadirin bisa dicatat? Sakit yang bikin uzur nggak ikut perang, sakit yang uzur ya itu nggak usah sholat Jumat sekalipun, sakit yang uzur nggak bisa ngaji, sakit yang kita nggak bisa bangun, sakit yang sampai kita nggak bisa apa? Bangun tuh. Kalau sakit masih bisa bangun berangkat, ya. Sakit yang udah nggak bisa bangun, bagaimana dah? Ya orang sakit nggak bisa bangun diajak perang, lah bukannya bantuin malah apa tuh? Nyusahin. Dia gara-gara dia ini kita perang kalah nih. Ngejagain dia doang. Lah kan nyusahin namanya kan ya. Makanya kalau udah nggak bisa bangun, gula udah 600 tuh. Pak Tio, gula berapa tuh? 600 sudah keleng-keleng, udah lemes tuh. Asam uratnya tinggi tuh, gara-gara makan kangkung mulu mau kerang tuh. Yang begitu jangan dah, di rumah aja. Makanya bener orang mau masuk tentara, mau jadi pilot, ya kan? Tesnya apa? Gigi. Kenapa gigi? Memang gigi ini masalah krusial juga. Biar kali orang seger aja sakit gigi. Udah kagak ada hawa-hawanya mau perang gitu. Nah, jadi hadirin ya, Allah menghitung ya niat hambanya tuh ya. Dalam hadis yang lain illa syarikukum fil ajar. Nah, tidaklah kalian itu perang melainkan mereka yang enggak ikut karena sakit mendapatkan pahalanya juga tuh ya. Jadi memang penting banget niat itu hadirin ya. Bahkan para sahabat dahulu kalau ini orang-orang kita ya, orang-orang kita dulu kebiasaannya gini hadirin. Kalau orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, ini kebiasaan orang dulu nih. Mereka datengin ke rumah orang itu nitip duit biasanya. Ya. Nitip apa? Duit. Dengan harapan kalau mereka bantuin orang umroh, entar bisa umroh. Ya. Jadi caranya kalau kita pengen berangkat umroh, bantuin orang umroh. Ya. Kalau pengen kawin, bantuin orang kawin. Itu kejadian Pak, saya punya teman berenam. Jadi pas yang pertama kawin, yang kedua bantuin. Pas yang kedua kawin, saya bantuin. Abis itu saya nikah. Pas saya lamaran, dibantuin sama yang keempat. Abis itu dia nikah. Jadi caranya gitu, kalau kita mau kawin, bantuin apa tuh? Orang kawin. Nah Ustadz saya udah kawin. Gimana itu? Masa saya kawin lagi kan? Enggak ya. Allah mudahkan nanti urusan anak-anak kita tuh ya. Dalam hadis yang lain ya inna aqwaman bil madinah khalafna an ma salakna syi'ban wala wadiyan wa illa wa hum ma'ana fihi habasahumul uzur. Nah, dalam hadis yang lain bahasanya bukannya gara-gara sakit, tapi mereka tercegah gara-gara uzur. Jadi ada dua perkara yang menyebabkan orang dikasih
uzur untuk tidak berangkat perang. Yang pertama sakit, yang kedua karena uzur. Ya. Nah kalau seandainya ada orang waktunya perang tapi nggak perang, ya bukan karena sakit, bukan karena uzur, maka nggak diikut sertakan. Contoh misalnya, wah ini urusan dagang nih, dagang uzur bukan? Bukan, dagang bukan uzur, makanya nggak boleh orang bulan puasa tidak puasa gara-gara dagang, nggak boleh. Ya, dia dagang nih bulan puasa, nggak puasa, alasannya apa? Dagang, nggak boleh. Dagang itu bukan uzur. Bisa nggak orang itu nggak dagang? Bisa. Ya. Gojek kan sering tuh ya kita lihat bulan puasa tuh Gojek kadang-kadang ngapain tuh? Johor-johor di warteg, di warkop, ngapain? Minum. Pertanyaannya, uzur nggak dia nggak puasa? Enggak. Karena Gojek itu bukan paksaan, dia sendiri yang mau. Bisa nggak dimilih Gojeknya sore? Bisa. Bisa nggak malam? Bisa. Apa sulitnya? Kan gitu. Sama dagang gitu juga. Bisa nggak dagang sore? Bisa. Bisa nggak dagang malam? Bisa. Nah jadi dagang ya tadi nyari duit bukan uzur, kecuali kerja yang ada kontraknya. Nah ya kerja yang ada apa? Kontraknya. Kita pas banget udah bikin kontrak perjanjian dengan perusahaan, pokoknya bulan Sya'ban akhir kelar. Kerjanya apa nih deh? Mandor misalnya. Ya, dipekerjakan ke beberapa kuli tuh, tukang bangunan. Nah, ternyata pas bulan Sya'ban belum kelar. Sampai molor sampai masuk bulan apa? Ramadan. Yang kuli boleh nggak kerja? Nggak puasa? Boleh. Karena dia bekerja karena perjanjian. Dia nggak bisa lepas perjanjian itu. Nanti setelah bulan Ramadan puasanya dikodok. Yang itu uzur, nggak masalah hadirin. Sama kayak malam kita sholat malam, kata ulama siapa yang niat bangun malam lalu kemudian dia tertidur dan bangun subuh, maka ditulis pahala setengah ya, setengah tuh. Kenapa? Karena bukan wiridnya. Tapi kalau sudah wiridnya, dia memang biasa tiap malam sholat malam, ditulis sempurna karena memang itu apa? Wiridannya tuh ya. Nah ini hadis ya berkenaan tentang masalah ya sakit dan uzur yang menghalangi orang berbuat amal tapi tidak menggugurkan niatnya. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhum. Ada orang namanya Ma'an, ada orang namanya Yazid, ada orang namanya Akhnas. Dikatakan oleh muallif wa huwa wa abuhu wa jaddu sahabiyun. Dia bapaknya sama kakeknya sahabat. 3 orang. Pertama namanya Ma'an. Yang kedua Yazid, yang ketiga Akhnas. Ini cucu bapak ame kakek, ini semua sahabat. Nah, ada kisah di sini karena Abi Yazid akhraja dananir, adapun ya si bapak ya kata Ma'an, bapak saya yang namanya Yazid suatu hari mengeluarkan ya sodakoh berupa dinar. Ya kalau dinar itu dikurskan sekarang 1 dinar 4 juta. Kalau dibilang dananir berarti bentuk jamak. Jamak itu paling sekurang-kurangnya 3. Berarti 3 berapa? 3 kali 4 berapa? 100. Berarti 1 juta. 1 juta. 12 juta ya? 12 juta. Ya, si bapak punya duit 12 juta. Kata si Ma'an. Yatasaddaqu biha, dia sedekahkan itu, fawadu'aha inda rajulin, ditaruh itu sedekahnya di sisi seorang laki-laki di masjid. Ya. Faji'tu, maka aku datang, fa akhadtuha, aku ambil itu sedekahnya, fa ataitu biha, aku kasih itu sedekah ke bapakku lagi. Tuh ya. Jadi kasusnya gini, si Ma'an ngelihat bapaknya sedekah. Si Ma'annya orang susah. Ma'an orang susah. Bapaknya sedekah ke orang di masjid itu 12 juta. Gede apa kecil? Gede. Si Ma'an lihat nih, lah bapak aneh ngapain sedekah sama dia? Ya. Pas udah dikasih diambil lagi hadirin. Sama anaknya diambil, dikasih bapak lagi. Dibalikin lagi, Pak, ini bapak pegang aja, bapak nggak usah sok-sok sedekah sama orang. Bapak aja susah. Ya. Jelas ya. Jadi anaknya ngelarang bapaknya sedekah, bapak jangan sedekah, bapak aja susah. Nih tuh, ada balikin lagi tuh. Ya. Faqala, kata bapaknya, wallahi ma iyyaka aratu, demi Allah ya Ma'an, bukan itu yang saya maksud.
saya pengen sedekah sama orang, emang nggak boleh sedekah sama orang gitu? Kata ulama yang lain, mereka bilang begini, sebenarnya Ma'an pengen itu sedekah, bapak jangan sedekah sama dia, sedekah aneh-aneh aja, kan ada anak bapak susah. Ini hadirin. Kata ulama, diambillah dari hadis ini, bolehnya bapak sedekah kepada anak, boleh. Ya, walaupun tuh anak wajib dinafkahi. Ya, boleh. Ya, nafkah itu sedekah. Nah, bahkan istri, buat hadis buat istri ya. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud bininya sedekah sama orang. Ditegur sama Abdullah bin Mas'ud, istri aneh, ya istriku. Ya. Sedekah yang paling utama bagi istri adalah kepada suami dan anak-anaknya. Ya. Jadi kalau seorang istri jangan sedekah ke siapa-siapa dulu. Kalau belum sedekah kepada suami dan anak-anaknya. Itu kalau kita mau nyari sedekah gampang aja. Istri wajib gak bikinin gorengan tiap sore? Enggak kan? Wajib gak gorengin singkong? Enggak wajib. Enggak wajib. Tapi kalau istri punya duit lebih, dibeli singkong digoreng buat suaminya sore-sore ngete, bagus gak? Nah itu cakep. Kalau perlu sama kopinya. Nah tuh ya, itu bagus, cakep itu. Kata Ibnu Mas'ud, seafdol-afdolnya sedekah oleh seorang istri adalah kepada suami dan anak-anaknya. Sama ya. Seafdol-afdolnya suami, sedekahnya kepada keluarganya itu. Ya. Nah, ini ya boleh seorang bapak ya itu sedekah kepada anak. Itu ya. Lalu kemudian ributlah ini Ma'an sama bapaknya Yazid, ya. Ribut mengenai masalah itu sedekah. Fa khashamtuhu ila Rasulillah, maka aku ya adukan itu kepada Rasulullah. Tuh, ya Rasulullah, ini bapak saya masa sedekah ame orang, anaknya susah gitu katanya. Saya ambil lagi dah, ya Rasulullah. Tuh. Kata Yazid, ya Rasulullah, masa saya mau sedekah nggak boleh sama orang, sama anak saya nggak boleh. Tuh. Akhirnya diambil tuh duitnya sama dia. Apa kata Rasulullah? Laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, ini si bapak, ente sudah mendapatkan apa yang ente niatkan. Tuh. Walaupun tuh duit diambil lagi sama anaknya, niatnya bapak tetap ditulis sama Allah. Tuh. Lalu yang kedua, walaka ma akhasta ya Ma'an, wahai Ma'an yang ngambil duit bapaknya tadi, ente berhak mendapatkan duit itu sebagai hak milik ente. Tuh, ya. Padahal tuh duit buat siapa tadi? Buat orang di masjid, diambil boleh sama anaknya. Tuh. Ya. Artinya apa? Kalau ini kasusnya begitu, kalau seandainya bapak kita sedekah ya kepada orang, kemudian diberikan ke orang, padahal anaknya lebih butuh, si anak boleh ngambil itu. Ya. Karena yang wajib disedekahi dulu siapa tuh? Anak dulu. Jangan sampai kita sedekah kemana-mana rajin, anak kita kesusahan. Tuh hadirin. Yang kedua, pelajarannya tidak ada niat yang salah, niat selalu benar. Ya. Jadi kalau misal seandainya mohon maaf ya, sekarang banyak orang-orang kaya, donatur-donatur itu kadang suka nggak percaya ame yayasan, ame majelis, ya sama lembaga yang dia sedekahkan. Banyak nggak percaya, minta gambarnya, minta ini, nggak perlu hadirin. Ya. Ini saya ingatkan buat para donatur ya, karena saya pernah menjadi korban itu. Saya diamanahkan satu sapi. Kemudian buat korban, saya udah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Cuman satu kesalahan saya. Apa itu? Ada nama yang keliru. Padahal ya, nama yang kelirunya dikit. Misalnya tuh Ahmad Al-Farisi. Dia bilang Ahmad Al-Fariji gitu. Misalnya gitu doang tuh. Diprotes saya. Ustadz itu korbannya nggak sah. Korbannya nggak sah. Innamal a'malu binniyat. Ibu niatnya siapa? Fulan. Nyampe udah setorannya. Ya. Meskipun saya nggak menyebut nama sekalipun, itu korban tetap sah karena Allah yang tahu niat kita. Tuh. Ya. Atau kemarin ada orang mau donatur kitab nih, kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca nih malam ya. Kan beberapa jamaah saya pengen kasih kitabnya. Jadi kalau ngaji ngeliat kitab gitu. Akhirnya ada jamaah pengen nyumbang. Ustadz boleh nggak saya wakaf kitab? Oke silakan. Ditransferlah tuh duit buat beli kitab nih Riyadhus Shalihin. Ketika ditransfer saya terima, udah pesan dah tuh salah seorang murid saya, pesannya COD hadirin. Pas barang sampai duit dikasih ya,
Udah girang tuh, kita udah bikin videonya kan, terima kasih, jazakumullah khairan. Pas dibuka kaget, hah? Isinya baju kok bekas sampai batu bata. Isinya baju bekas sampai batu bata. Kita pesen kitab ini 20 buku. Berat dong nih, berat nih kitab kali ini. Pas kita buka, baju bekas sampai batu bata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah sekarang gimana nasibnya nih yang nyumbang nih? Yang nyumbang gimana yang nyumbang? Lakama nawaita. Engkau sudah mendapatkan apa yang kau niatkan. Enggak berkurang enggak. Tapi yang subhanallah saya laporan ke grup, tolong hati-hati kalau beli kitab pakai COD ya. Karena kalau kita beli COD harus dibuka di tempat harusnya. Gitu. Kalau nggak dibuka di tempat jadi haram, nggak boleh karena nggak ada khiyar aib di situ. Ya. Makanya saya kalau beli kitab tuh biasanya nyampe dulu, saya lihat, oke, saya transfer. Kalau nggak gitu saya nggak mau transfer. Atau kalau saya transfer jelek, saya bisa retur. Ini nggak bisa udah. Subhanallah, emang Allah maha baik ya. Pas kita kita ngerasa ditipu, kita baca doa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ini Pak, kalau kita kena musibah baca doa ini. Enggak jarak 1 jam ada yang transfer sejumlah uang yang tadi hilang. Alhamdulillah, duitnya ada lagi. Ya. Bahkan ada lagi yang transfer lagi buat beli kitab lagi. Alhamdulillah. Jadi hilang enggak? Enggak, diganti sama Allah tuh. Makanya kalau kita melazimkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li minha, kehilangan apapun akan Allah ganti. Termasuk kehilangan istri. Termasuk Pak ya. Jadi ntar bapak ibu-ibu kalau lakinya baca inna lillahi wa inna ilaihi, itu udah siap-siap mau diganti kayak gitu. Ya. Jadi kejadiannya dulu Rasulullah mengajarkan itu wirid kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah pada saat itu masih menjadi ya istrinya Abu Salamah. Abu Salamah. Ini Pak, Abu Salamah orang yang romantis, suami yang soleh, suami yang sangat dicintai oleh Ummu Salamah. Kalau bahasa kata forever and ever dah. Ya. Sampai suatu saat Abu Salamah pulang bawa wirid dari Nabi. Kata Abu Salamah, ya Ummu Salamah, barusan saya dapat wirid dari Nabi. Apa itu suamiku? Baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Baca dah tuh, dibaca sama Ummu Salamah. Yang artinya Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Ya subhanallah, ketika itu Abu Salamah nggak lama meninggal. Dibaca itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Setelah masa idahnya habis, ini memang masya Allah Ummu Salamah ini adalah janda yang masya Allah cantik rupawan. Dilamar sama Umar bin Khattab. Oh masya Allah, ditolak. Aneh, masih bagusan Abu Salamah. Dilamar sama Abu Bakar Siddiq, ditolak. Hadirin, masih lebih hebat suami saya Abu Salamah. Yang ketiga dilamar Rasulullah. Ya, inilah doa saya ini gitu. Lebih baik dari Abu Salamah. Tuh subhanallah ya Pak ya. Ntar pulang baca ya. Gitu. Ibu juga baca tuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuh ya. Jadi sebenarnya nggak ada hakikat yang hilang, nggak ada Pak. Kalau kita punya motor hilang nggak hilang, pindah doang ya. Yang tadinya di rumah kita sekarang di rumah maling. Masih ada nggak motornya? Masih. Nggak hilang nggak? Doain aja. Lagi bener. Saya punya jamaah Ustadz, tolongin saya Ustadz, bantu doa apa? Saya punya adik ipar bawa motor saya dibawa kabur Ustadz. Motornya hilang. Motornya hilang. Saya ingat dulu kisah Rasulullah. Suatu hari Rasulullah kedatangan seorang tamu, 2 orang pasangan suami istri. Ya Rasulullah, tolongin saya Rasul, anak saya hilang. Anak antum hilang. Ya udah, aktsir min qauli la haula wala quwata
illa billah. Banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca tuh. Pokoknya ngapa-ngapain pulang dari situ langsung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Begitu sampai balik. Subhanallah, beberapa hari dibaca tuh bocah balik. Cuman bukan sekedar balik hadirin. Ini bocah balik bawa kambing sekerumunan. Bapaknya nanya, "Tong, ya Allah Tong, gue cariin lo kemana aja?" "Iya Pak, maafin saya diculik kemarin." "Ini kok bisa pulang? Ini kambing siapa?" "Ini kambing yang nyulik saya." Dia ngikutin saya tuh, ngikutin saya pulang dia ngikutin. Bukan cuman balik, anaknya dikasih bonus kambing Pak tuh. Nah ini amalan saya kasih sama murid saya. Ente baca la haula wala quwata illa billah tuh. Alhamdulillah itu motornya balik tuh ya. Tapi nggak sama kambing ya. Si Malik kebetulan nggak merah kambing nggak tuh. Artinya apa? Tuh ajaran dari Nabi nggak usah jauh-jauh. Kita ke dukun-dukun ke orang pintar nggak perlu. Ya amalin yang Nabi suruh. Ya jalan naik mobil baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru. Saya pernah ceritakan tuh dulu. Itu bacaan qabul Pak terakhir nih. Kemarin malam Rebo kemarin acara Mahya. Ya. Kebetulan saya nyuruh nih murid saya bawa mobil saya buat jemput kiai berdua. Berangkat jalan ya. Enggak tahu tuh dia baca bismillahirrahmanirrahim apa enggak. Ceritanya ada razia di depan. Wah, razia. Langsung buru-buru baca bismillahirrahmanirrahim. La yadur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Emang ajaran saya begitu. Ya. Ketika lewat ditilang bener, dipinggirin polisi. "Selamat malam Pak." "Malam." Nah ini murid saya udah gelagapan kan itu. Bukan mobil dia. Salah lagi platnya. Kan ganjil genap. Akhirnya subhanallah ya, ini murid saya bilang begini, "Pak, saya mau jemput kiai ceramah. Cuman saking kagoknya dia bilang, "Pak, saya mau ceramah." Gitu. Polisi ngedenger, "Wah mau ceramah, silakan dah lewat," gitu katanya tuh. Akhirnya lewat, berkah Bismillahirrahmanirrahim. Dia nggak bohong, nggak cuman kepleset aja. Saya pengen jemput penceramah, jadi saya pengen ceramah. Dikasih lewat. Kebetulan polisinya polisi soleh. Dia tahu nih orang bener-bener mana emang nggak punya mobil cuman satu doang gitu doang. Tuh hadirin, ya. Jadi, nah. Alhamdulillah udah Isa ya, pas banget ya, kode ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bahas, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah beri kesembuhan, yang sedang punya hajat Allah kabulkan, yang sedang kesulitan Allah mudahkan, yang sedang belajar Allah berikan ilmu yang manfaat. Kita semua mati husnul khatimah dalam keadaan selamat fi dunia wal akhirat. Ala hadhihi niyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah. Sirrul Fatihah karamatul Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa khtimna bil khair waj'alna wal hadirina min ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah.